Zeus Luffy, Sogeking, bakar bendera itu. Phoenix Star. Wush. Robin, aku ingin mendengarnya dari mulutmu. Katakan, aku ingin hidup. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Yo, dan di sini ada saya, Hans. Dan akhirnya kita sampai di Enies Lobby Pengadilan milik pemerintah dunia. Nah, ini dia. J-Pop, Jurnal Perjalanan One Piece episode kesekian lah. Ya, ada di judul ya. Ya, dan setelah kemarin kita J-Pop terakhir bahas ini ya. Water Seven. Mereka petualangan di Water Seven. Jadi ini masih dalam satu saga yang sama ya. Yes. Jadi kelanjutan dari Water Seven di Enies Lobby. Betul. Ya, jadi di Enies Lobby ini karena cukup panjang ya, sama kayak Water Seven panjangnya, kita akan bagi dua part. Ini episode ini Enies Lobby part 1, nanti yang berikutnya Enies Lobby part 2. Nah, jadi untuk part 1 ini aku bacakan dulu ya, chapternya dan episodenya. Oke. Chapter dari Enies Lobby part 1 ini 375 sampai 399. Episodenya 264 sampai 284. Nah, itu. Yap. Ya, jadi langsung aja ya, kita mulai pembahasan untuk arc Enies Lobby part 1 ini. Nah, jadi arc ini diawali dengan menunjukkan seberapa kerennya world building, another world building by Eiichiro Oda. Ketika kita mikir pulau apa lagi yang bisa dibuat dengan ini ya, pulau-pulau di One Piece ini bisa dibentuk apa lagi? Nah, dibuatlah Enies Lobby. Sebuah lubang ya, di mana air laut itu terjun. Ada pulau yang kayak dia mengapung di tengah lubang itu ya. Iya, itu mantap sih, kayak wow. Kayak ikonik gitu loh. Iya, iya. Nah, itu. Jadi itu salah satu poin world building lagi, terus ditunjukkan kereta ini ya, CP9 sama Robin sama Franky itu udah sampai di Enies Lobby. Terus mereka mulai jalan masuk, dereng, Enies Lobby. Nah, terus di situ kita juga dikenalkan anggota CP9 yang lainnya. Ya, jadi kan kita sudah tahu ada 4 anggota CP9 yang juga menyamar di Water Seven ya. Yes. Si Kaku, Khalifa, Bluno, sama Lucy. Yes. Dan ini diperkenalkan lagi 3 anggota yang lainnya. Termasuk ada ini ya, sosok Spandamnya keluar akhirnya. Iya, Spandam itu sebenarnya dari Water Seven itu udah sempat kelihatan sebenarnya. Cuma ini baru lebih detail lagi. Ya. Dan ini baru mulai ada manusia-manusia freak seperti biasa. Jadi komposisi tim itu harus ada separuh serius, separuh ini, banyolan, dan aneh-aneh. Nah ini, jatahnya mereka ini. Ya, jadi kayak setelah kita diperkenalkan anggota CP9 yang kayak keren gitu kan kesannya waktu di Water Seven. Terus sisanya 3 orang yang aneh-aneh ini. Yang satu mulutnya kayak mulutnya resleting, terus bulat-bulat gitu. Iya. Terus satunya yang rambutnya panjang kayak monyet. Ya itu lucu, kayak pengen bunuh diri gitu. Tekai. Bunuh diri tapi tubuhnya keras. Yes. Dan satunya kalau Jabura itu agak ini sih, agak lumayan oke lah. Standar-standar. Cuma sifatnya agak aneh juga. Iya, agak gimana gitu. Kayak rusuh gitu dibanding yang lain. Kalau anggota CP9 yang Lucy, Kaku, itu kan kayak cool. Kayak Jabura ini kayak barbar gitu tipenya. Ya, ya.
Sama Spandam. Spandam ini kayak karakter Ini yang yang paling ampas sih. karakter yang gampang dibenci gitu. Itu. Ya. Itu perkenalan sekilas untuk CP9. Nanti ada lagi kita bahas CP9 ini, ada Devil Fruit, ada apa? Dokiri ya kalau nggak salah namanya. Nah itu menarik Ya. sih itu. Nanti kita bahas ya. Oke, sementara itu kru topi jerami beserta aliansinya Mm-mm. itu sudah mendekati ini lobby ya, Yes. dengan menggunakan Rocketman. Dan di situ sempat ada mengatur rencana Strategi. cara menyergapnya gimana ya. Karena mereka udah tahu siapa si Pauli atau nenek Kokoro ya, Oh yang iya sudah iya. punya denahnya Enies Lobby. Kayaknya Kokoro pernah memperbaiki apa gitu di sana. Ya pokoknya denah itu terus akhirnya digambar. Kita harus nembus sampai masuk ke dalam sini. Jadi ada beberapa gerbang dan kemungkinan besar Frankie sama Robin tuh di gerbang yang terakhir itu. Di gedung Sebelum ini. menuju ke Gedung yang paling tinggi ya. gedung Tower. apa gitu. Ya, jadi rencananya adalah supaya kru topi jerami itu tidak perlu bersusah-susah atau menghabiskan tenaga di gerbang-gerbang yang awal-awal itu. Jadi Paul itu bilang kita aja yang membuka jalan gitu istilahnya. Ya. Karena kalau ada orang yang bisa mengalahkan si Penan ya kalian. Gimana? Mantap. Kami udah melihat kalian kuat gitu. Nah, tapi ada satu orang yang persetan dengan strategi dan rencana seperti biasa. Sang kapten sendiri. Jadi tanpa basa-basi. Waktu rapat itu dia oke aku mengerti gitu. Oh, ya itu konyolnya. Tapi udah lagi. sampai ke depan dia langsung lompat ke atas. Iya. Loh, Luffy mana? Udah masuk duluan. Dan itu mantap sih. Kayak Luffy dibuat ini, scene-nya itu kayak satu orang di tengah, Luffy dikelilingi. Mantap, Cai. Ya. One man show. Yes. Nah, itu Luffy mulai beraksi gedebak gitu. Luffy Nah, sementara sudah yang lainnya duluan, ini masih dia tidak, stick to the plan. ya, yang lainnya masih ikut rencana, sementara Luffy udah maju duluan. Dia bahkan kayaknya cepat tiba-tiba udah sampai di gerbang yang terakhir gitu. Saya dia lompat lewat atas ya. Iya, soalnya dia karet, bisa melontarkan diri gitu. Ya. Terus di sini yang menarik ini, waktu dia disergap itu kan, ya scene-nya kayak waktu dulu si Zoro di Whiskey Peak itu sih. Oh. Satu lawan banyak. Iya. Pertarungannya. Yes. Sampai keluar jurus-jurus macam-macam. Ada yang dia jadi robot. Oh, underrated itu. Gumu-gumu robot. Iya, itu mantap, Cak. Ketika kita pikir Doflamingo bisa menggerakkan manusia, wah ini Luffy. Luffy udah juga bisa. Iya. Iya, itu aku jadi inget. Oh iya, keren juga itu. Salah satu jurus Luffy yang underrated. Ya. Oke, terus kita lanjut ke ini ya, tim aliansi. Nah, ini para kroco-kroco. Frankie Family sama trio Galela mulai ini ya, buka jalan dari gerbang paling depan. Ternyata sudah ada senjata rahasia dari tim pemerintah ini. Oimo and Karse. Ya, jadi dua raksasa yang menjaga gerbang utama ya, gerbang pertama. Yes. Ya, itu mantap sih konsep raksasa. Kita pikir, oh ya ini raksasa ya. Oh mantap raksasa. Ternyata bring back before. Ya. Jadi raksasa kayaknya yang ketiga sih. Pertama kan Dory Brogi. Yang kedua waktu di Devi Backfight itu ada raksasa merman. Oh iya. Cuman kalau yang di Devi Backfight itu emang raksasanya, oh ya aja. Oh ya ada raksasa gitu aja loh feel-nya. Ngerti nggak? Kalau yang Oimo Karse, wow. Karena ini kan dia satu suku. Ya, nantinya kan akan di-reveal dia satu suku sama dari Elbaf kan. Sama kayak Dory dan Brogi. Iya. Jadi
intinya untuk menumbangkan para raksasa ini ya nggak terlalu sulit sih. Cuman pertama itu sempat dibumbui, wah agak kesusahan. Destroyer, Frankie tim Destroyer kalah. Tapi Ya, dibantu sama Pauli, sama Tilly Stone, terus ada Sodom Gomorrah, gampang lah, bisa dilewati. itu mereka sebelumnya itu mau buka gerbang pertama supaya mereka bisa masuk ke dalam kan kapal keretanya. Oh iya iya iya, supaya bisa Tapi itu loncat. kalau nggak salah terus nggak loncat ya, nembus pintunya itu. Ya, Terus tiba-tiba si Eneko Koro itu kita pakai cara ini aja. Ternyata melompati gerbang itu, gate pertama itu. Jadinya mereka terus, loh, tau gitu lompat kita sia-sia membuka pintu ini gitu. iya ya, itu agak konyol-konyol gimana gitu. Jadi sia-sia. Ya, udah keren-keren. Huh, huh, huh. Nah, terus Ternyata bisa dilompati. di tahap itu mulai. Jadi kru topi jerami mulai naik ini ya, Sodom Gomorrah untuk mengantarkan sampai ke ujung satunya. Ya, Kalau nggak salah itu ya lawan pasukan elit ini. Naik anjing itu loh kalau nggak salah. Terus Pauli sama Galela kan tinggal. Titip pesan ya. Titip pesan untuk aku dan Lucy. Kalau mereka dipecat. Wah. oh iya ya. Jadi apa ya? Kayak kemunculan obstacle-obstacle-nya kayak gini. Muncul, terus pertama-tama kayak, oh, raksasa. Tapi ternyata bisa dikalahkan. Terus muncul pasukan beranjing. Kayak pertama muncul kan dia langsung ditusuk itu si Pauli. Iya iya itu. Cukup mantap. Ya, kita kira, wah kuat ini. Ternyata bisa dikalahkan dengan cukup mudah. Iya. Tapi itu yang seru ya itu ya, karena ini bisa bilang kayak, ini sih, perang sih. Iya, benar. Konsepnya perang sih. Oh ya, tapi sembari ini juga yang seru itu ada ininya. Kayak sela-selanya dia, si Spandam itu dapat laporan dari anak buahnya yang di lapangan itulah. Mm-mm. Itu menarik juga, kan waktu itu dia bilang, ini, lapor, ada Luffy, Bajak Laut Mugiwara, sudah masuk ke gerbang pertama. Korbannya ada 400. Hah? Korbannya berapa? Terus, sebentar. Sudah nambah 100. Korbannya ada 5, tapi dia pingsan duluan. Oh iya. Iya itu. Hah? Cuma 5. Itu kekonyolan ini juga, Spandam. Kayak dia itu apa ya? Hateable, hate itu apa? Mudah dibenci gitu. Kayak apa sih ini orang? Ya, pokoknya Oke. bumbu-bumbunya dari Spandam itu yang bikin tambah gitu. Ya itu. Jadi dia taunya cuma baru 5 orang yang gugur. Terus dia udah cerita-cerita ke Robin sama Frankie. Nggak bisa dia tembus sini. Gitu. Iya. Ya itulah. Oh ini yang keren juga. Dan sementara itu, lanjut ke ini ya, CP9 lagi ya. Ya. Jadi di antara perang sama suasana di Tower CP9 itu dikasih ini juga, diceritain mereka ini ngapain gitu. Itu menarik sih. Ya. Nah di itu pertama kali setelah mereka ketemu, sempat disinggung akhirnya setelah 5 tahun kita berkumpul kembali. Nah itu. Terus ternyata ada si yang mulut resleting, Fukuro ya kalau nggak salah namanya. Fukuro ya. Dia punya kemampuan untuk membaca ini, tingkat kekuatan. Jadi pertamanya itu kurang paham. Tiba-tiba dia digebukin sama si Pinan yang lain. Oh. Buat apa ini? Kalau nggak salah dia itu pokoknya ini. Ada ribut antara Jabura sama siapa gitu. Terus tiba-tiba si Fukuro ini nyerocos apa gitu, terus dia digebukin tiba-tiba. Ya, aku juga. Dia nggak bilang pukul aku gitu. Lupa ingat. Pokoknya Fukuro itu konsepnya dia ini loh, kayak bocor, gosip bocor gitu loh. Kan dia kalau nggak salah bocorin gebetannya Jabura gitu-gitu.
Makanya Iya. mulutnya di Kayaknya resleting. mulutnya resleting. Nah itu, yang keren Gitu. Tapi dari setelah itu akhirnya ketahuan ada sistem perhitungan ini ya, power atau kekuatan, namanya Dokiri. Nah, iya itu. Dan dia sudah merate semua anggota CP9. Ya, dan kerennya ya di One Piece ini beda kayak di Dragon Ball kan semua bisa tahu ya. Pakai kacamata itu Ya. toh. Jadi tiap kali ada musuh, ini aku nggak tahu ya tentang Dragon Ball tapi ngira-ngira. Sepengetahuanku, Tapi sok tahu. ya ini jadi agak sok tahu mungkin. Kalau di One Piece, Dokiri ini cuma dimunculkan sampai saat ini ya cuman pakai di sekali ini aja cuy. Jadi kedepannya kita nggak tahu kekuatannya itu aktualnya berapa ya. Yang kita tahu cuman ini. Berikutnya ya udah silakan prediksi sendiri. Ya, ya. Jadi ini kayak buat apa ya? Soalnya kekuatan kita ngitung kekuatan itu agak sulit juga gitu loh. Sama kayak mendebatkan Goku atau Saitama atau Superman. Nah itu. Tidak ada angka yang pasti. Dan pokoknya dari semua anggota CP9 itu yang paling rendah itu Spandam. Oh iya ya. Setara di bawah prajurit biasa bahkan kalau nggak salah. Ya, Terus ini itu mungkin Kukuro juga yang spoil. Dia waktu itu buka resetinya bilang, kalau bos kita paling lemah sekian gitu. iya ya. Ini aku udah googling ini. Ada daftarnya ya. Angka-angkanya. Top 3 ya kita udah tahu. Paling kuat Rob Lucy 4000. Terus ada Kaku 2200. Jabura 2180. Nah ini top 3-nya ya. Jadi antara Kaku Ya. dan Jabura ini cukup tipis. Beda 20 poin. Tapi Rob Lucy hampir 2 kali lipat ya. 4000. Ya, video kali lipat dari Kaku. Terus di bawahnya lagi juara 4 sampai 7 itu Blueno 820, Kumadori 810, Fukuro 800. Jadi ini hampir sama lah ya, beda 10-10. Sedangkan Khalifa paling rendah, Khalifa di angka 630. Jadi ini agak berkurang sedikit dibanding yang atas. 600 sama 800-an lah. Itu teaser kekuatan. Kalau nggak salah sementara itu si Bruno sudah tahu ya kalau Luffy ternyata sudah dekat. Oh iya ya. Sudah mulai. Luffy itu sudah kayak dia di gerbang yang terakhir itu sebelum nyebrang lubang itu kan. Yes, Tapi dia langsung lompat ke atasnya, nggak lewat bawah. bawah. Dan di situ Bruno menyergap Luffy. Yes, Jadi rooftop. battle one-on-one pertamanya ya. Luffy lawan Cipinan, Bruno dengan 820 Dokiri. Doki. Doriki atau Dokiri? Doriki. Ya itu. Tahu itulah. Kembali ke tim ini ya. Tim aliansi. Ya. Tadi sampai di... Oh ini, pengorbanan Sodom dan Gomora. Ini dibuat kayak ini ya. Sodom, Gomora, gitu-gitu lah. Ada flashback. Iya, iya. Pas Sodom Gomora ketemu Frankie gitu-gitu. Ini mungkin kalau di Alabasta ini sama kayak adegan Karu mengantarkan ini. Iya. Nah, mirip-mirip itu. Mereka jalan dari gerbang pertama itu ke gerbangnya Luffy itu, terus di situ muncul karakter baru lagi dari pemerintah ini yang bawa bola-bola besar itu. Iya, itu cukup aneh ya. Dan misterius. Siapa ini? Jadi namanya prajurit khusus. Kita udah bingung loh. Tadi ada prajurit khusus anjing. Sekarang ada prajurit khusus anjing. Oh, itu ada dulu. Ada Baskerville. Itu yang dia yang nyuruh si bola-bola itu kan. Oh iya, iya, iya. Baskerville. Hakim yang 3 kepala itu. Baskerville. Ya, itu. Nah, intinya mereka berkat Sodom dan Gomora, mereka sampai di gedung terakhir ya. Dan itu gedung terakhir cukup konyol juga. Aku lupa kalau nggak salah dihadang banyak prajurit, terus Zoro langsung sekali tebas toh. Ya. Terus yang lain lah, kenapa nggak dari awal Zoro aja?
Kita repot-repot. Ya, dia bisa kayak ngelobangin itu controlnya. Tembasnya bisa buka tembok-tembok. Iya itu. Nebas batu-batu dinding. Iya. Dan itu. Oh ya, tapi sementara itu kan si Usopp alias Sogeking kan ketinggalan di belakang. Di Sodom dan Gomora itu. Iya. Nah itu. Dia nyantol di si raksasa itu, Oimo dan Kars. Ya, itu mantap coy. Ini kayak kita baca apa ya? Kayak baca dongeng. Terus pas gede kita baca lagi. Oh, ini kan dongeng yang dulu. Kayak ada gimana sulit tuh mengekspresikannya. Tapi itu kayak mantap gitu. Wow. Ternyata mereka adalah bagian dari Elbaf. Di mana Dory dan Brogy itu kaptennya sebenarnya. Dan mereka dibohongi oleh pemerintah. Dijanjikan kalau mereka bekerja untuk pemerintah, Dory dan Brogy akan dibebaskan. Padahal Dory dan Brogy nggak ditangkap sebenarnya. Ya masih di Little Garden itu. Nah disitulah Usopp, Sogeking berhasil mengambil kepercayaan mereka dan menjadi aliansi. Mantap. Dan akhirnya Oimo Karsa berbalik membantu aliansi. Yes. Dan sementara itu pertarungan antara Luffy dan Bruno cukup seru juga ya. Iya, itu mantap sih. Karena di sini bisa dilihat jurusnya Luffy itu udah mulai ini apa? Katanya udah mulai setara sama Bruno. Bahkan waktu Bruno ditendang pertama kali dia beda kekuatannya waktu pertama kali gitu. Iya, bahkan sebelum Gear Luffy itu udah sempat mengimbangi loh, kayak berhasil ditangkap gitu. TK-nya udah dipatahkan. Sauru TK-nya udah kayak nggak guna lagi gitu. Ya itu mantap sih, kayak puas gitu Luffy ngajar. Padahal ini cukup tinggi ya rankingnya Bruno ya. 4 besar. Ya 4 besar, tapi masih jauh dari ranking 2-3 sih. Jadi ini pemanasan Luffy lah ini bisa dibilang. Pemanasan buat Luffy. Kita kembali ke CP9. Di situ sudah disiapkan 2 buah iblis. Dan itu jadi yang sementara kita tahu yang pakai buah iblis di CP9 itu ada Lucy sama Jabura. Tapi Jabura itu belum kelihatan, cuma siluetnya aja. Ya, sama Blueno. Waktu itu dia sempat sama Bruno. Dia kan sempat ribut sama si Lucy, terus ada siluetnya jadi monster gitu. Ya, benar. Nah itu. Cuma kita masih belum tahu apa. Ternyata Spanda membawakan 2 buah iblis untuk dimakan CP9. Nah, yang disuruh makan atau dapat bagian itu Kaku sama Khalifa ya. Ya. Dan uniknya mereka nggak tahu itu buah apa karena belum ada di ensiklopedia. Jadi ini kayak gacha ya, ngegacha. Bukan buah setan tapi ngegacha. Tapi sampai di part 1 ini masih belum di-reveal ya. Kayaknya di part berikutnya baru tahu kekuatannya itu apa. Ya, masih belum tahu. Tapi sudah dimakan. Yang buahnya si Kaku kayak pisang. Tapi bulat-bulat. Yes. Cocok sama julukannya kan, monyet gunung. Oh, iya juga ya. Nice catch. Oh ini sempat juga disinggung ini. Soal gimana kalau kita makan 2 buah setan. Jadi satu orang punya 2 kekuatan. Itu sempat disinggung oleh Jabura. Kalau makan tubuhmu akan dirobek-robek oleh iblis. Nah, padahal itu mitos. Tapi ini benar kan? Yang makan kan mati kalau makan 2. Ya, yang dikatakan Lucy seperti itu. Tapi kalau Jabura kayak apa ya istilahnya? Melebih-lebihkan gitu loh. Dia sampai takut sembunyi. Ya gitu kita tahu intinya ini ada satu fakta baru mengenai buah iblis. Yes. Jadi nggak bisa makan 2 buah. Satu orang itu nggak bisa makan 2 buah. Bisa tapi mati. Ya. Bisa. Oke, kita lanjut ke aliansi dulu. Nah, jadi aliansi ini udah di gedung terakhir. Mereka sempat split up ya. Jadi tim Kiwi sama tim Mozu itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Untuk nurunin jembatan. Terus Zambai itu di tengah ya, lawan Baskerville. Ya. Sementara kru Mugiwara mulai mencari jalan untuk naik, menyusul Luffy. Karena mereka tahu Luffy ada di rooftop. Nah, sekarang kita harus ke rooftop gitulah intinya. Ya,
Dan di situ mereka berusaha menurunkan jembatan dari kiri dan kanan karena yaitu untuk ke gedung terakhir kan harus melewati lubang. Yes. Dan itu ada momen-momen lucu juga sih. Pas lari bareng-bareng, anak-anak topi jerami. Ayo kita ke arah tangga. Terus suruh, padahal udah jelas tangganya di situ, malah lari ke tempat lain. Ya. Itu Ya, ciri khas lah. iya, sama mereka Sanji, Zoro sempat tengkar juga. Aku yang akan menolong Robin, gitu-gitu. Sanji. Setelah Luffy tuh ngalahkan Bruno, terus dia berdiri di tengah situ kan, di atas, terus dia teriak ke Robin sampai suaranya kedengaran. Oh, belum coy. Nah, ngalahin Bruno-nya jangan di skip coy. Ada kekuatan baru Luffy. Luk. Psh, keluar asap. Oh iya ya. Gear 2. Ternyata kayak Luffy ini memompa gitu ya, memompa dirinya. Kecepatannya jadi secepat Soru. Dia langsung akhirnya bisa mengalahkan Blue Eno ya. Ya. Dan yang kerennya lagi, ketika dia udah ngajar Blue Eno, pakai lupa jet bazooka atau jet pistol atau apa. Nah itu. Terus kan Blue Eno masih berdiri. Oh, belum kalah. Akan kugunakan gear 3. Ternyata Blue Eno langsung tepar. Oh, nggak jadi. Oke. Simpan dulu. Ya, simpen dulu. Dan setelah pakai gear itu tenaganya Luffy cukup terkuras. Terus dia langsung ambil Daging. Untung aku udah bawa daging. Iya, itu another hal kecil tapi lucu sih. Dan akhirnya, ini puncaknya dari episode ini nih. Nih, Luffy teriak manggil Robin. Oh, tapi sebelumnya akhirnya sih Spandam udah dapat laporan yang benar. Ini ternyata Luffy sudah sampai di gerbang. Mau nyebrang, siap-siap nyebrang. Spandam, masa nggak mungkin? Coba lihat. Tadi ada Bruno kok bertarung dengan dia gitu. Bruno udah tepar. Ya itu. Setelah tahu itu, setelah Luffy manggil Robin itu. Oh iya. Terus Frankie itu dia ngeluarin jurusnya dia supaya Robin bisa ke atas. Aku harus bawa Robin ke atas gitu. Iya, Kalp Depu. Itu jurus aneh, Cak. Iya. Kayak pantatnya atau separuh badan bawahnya bisa jadi bola gitu. Freak, Cak. Dia ngakunya ke Spandam itu, ini bom. Dia bisa meledak. Iya, padahal cuman meriam satu arah gitu ya kayaknya. Iya. Supaya dia bisa ke atas itu. Dan waktu dia sudah sampai di atas, yang lain si Penanan juga ikut nyusul sih. Ada si Penanan yang masih bertahan sama Spandam. Yes. Dan di sisi lain, Luffy akhirnya sudah datang juga. Kru-kru yang lain. Nah, ini. Sanji, Zoro, Usopp, Nami, dan Sogeking. Oh, Chopper. Chopper. Ya. Itu mantap sih. Tiba-tiba datang dari atas. Kayaknya dia dilempar deh sama si Iya. Oimo. Itu mantap sih ketika mereka semua datang, terus mereka jajar di pinggiran rooftop itu, wah, best moment. Dan di situ akhirnya ada percakapan antara Robin dan kru Mugiwara. Disaksikan oleh Spandam dan anggota si Pinan sama Frankie. Dari percakapan berlanjut ke flashback. Ya, nah ini. Jadi ceritanya Robin itu yatim piatu, yang ada tinggal mamanya ya, tapi mamanya pergi untuk meneliti Poneglyph. Jarang di rumah. Ya, gitu-gitu. Jadi dia dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap monster ya. Dia udah makan buah hana-hana itu. Monster, dibully lah gitu intinya. Tapi dia ini karena dibully nggak punya teman, dia rajin ke perpustakaan. Nah di perpustakaan itu dia ternyata sudah lolos ini ya, kayak ujian atau apa gitu ya. Jadi arkeolog. Ya intinya pokoknya nilainya sempurna gitu. Jadi dia akrab sama. Dia bisa baca Poneglyph. Ya.
Dia diangkat sebagai arkeolog oleh orang-orang di perpustakaan. Jadi kayak teman-temannya ini ya. Meskipun udah bapak-bapak, tua-tua temannya itu. Nah itu Ya, ternyata Robin tahu kalau orang-orang di perpustakaan itu menyelidiki poneglyph ya. Sedangkan poneglyph itu dilarang, hal terlarang gitu loh, melawan hukum. Nah ya, disitulah ternyata diselidiki orang tua Robin, Nico Olvia itu menyelidiki poneglyph dan juga termasuk orang-orang di perpustakaan itu terlibat. Profesor Clover dan kawan-kawan. Nah itu, dari situ mereka mulai diserang dan mulai di bumi hanguskan ya. ya. Dan di situ ternyata di flashback itu ada ini anggota yang namanya Spandin. Yes. Dan itu kayaknya di SBS ya baru dikasih tahu kalau itu Bapak Case Pandam. Ya, Kalau di komik kayak di cerita aslinya kayaknya belum ada di canon. ya, belum tahu. Cuma kita udah pasti bisa menebak ada hubungan sama Spandam. Namanya mirip. Yes. Di situ ada karakter juga namanya Jaguar de Saul. Oh yes, Another Will of D. Ya, dia pertama kali ketemu sama Robin waktu dia terdampar ya. Ini raksasa juga kayak. Ya, raksasa. Cuma bukan suku Elbaf. Dia sempat ngomong itu. Jadi raksasa itu gak cuma Ya. Elbaf, tapi ada suku-suku lain juga. Dia tipe yang lebih lembut lah. Kalau Ya. Elbaf katanya suka bertarung. Nah, benar. Nah, itu juga Dan jadi mungkin satu-satunya teman Robin ya. Karena kan dia dibully, nah itu, si raksasa itu jadi temannya. ya. Dan Yes. akhirnya tiba di hari di mana pemerintah dipimpin sama Spandin itu. Sama ada ini juga cerita Aokiji, Uzan. Ya. Jadi mereka sudah siap untuk menyerang Ohara karena Olvia sempat datang balik lagi ke Ohara, ketemu sama orang-orang di perpustakaan itu, Ya, bilang kalau segera kabur. Kita mau dia diserang. harus segera pergi. Ya, kayak gitu-gitulah. Dan ternyata Spandin udah masuk, semua itu udah ditangkapin. Ya, ternyata. Orang-orang sejarawan itu. Ya, jadi ternyata kita baru Cuma tahu. yang cukup menyentuh ini sih, waktu si Robin ketemu pertama kali sama Olvia itu sih. Setelah sekian lama. Iya. Kamu ibuku kan? Iya. Si Olvia itu gak mau mengakui kalau dia itu anaknya. Karena kan dia takut. Dari Dibunuh situ kan ada juga. Spandin. Kalau dia tahu ya. Soalnya menurut Dr. Clover itu dia udah bilang. Profesor Clover itu. Kamu pergi aja ikut kapal pengungsi itu. Supaya kamu bisa selamat. Kamu kan masih anak-anak. Mereka nggak tahu kalau kamu bisa baca fonetik. Oh iya cuy. Tapi ternyata waktu itu dia. Ibu, jangan pergi lagi. Aku sekarang bisa baca poneglyph. Bisa ikut ibu. Karena itu akhirnya ada bounty 79 juta berry ke kepala seorang gadis berusia 8 tahun. Yes. Tapi sebelum itu ada satu hal penting lagi cuy. Dan sebelum itu semua terjadi, Clover sempat minta diteleponkan sama Gorosei. Oh iya. Nah itu cukup penting ini untuk bahkan keseluruhan cerita One Piece ini poin yang penting banget sih menurutku. Nah di situ disebutkan kalau Profesor Clover dan kawan-kawan itu meneliti sejarah yang hilang karena ingin tahu kenapa ada gap 100 tahun yang hilang itu apa? Ada apa di sana? Ya. Terus kalau nggak salah dia udah tahu deh. Berteori kalau yang membuat itu hilang tuh ya yang sekarang jadi world government itu kayak gitu. Iya, kayaknya dia udah mau ngomong apa ya? Kalau yang hilang itu ngomong nama kerajaan yang dihapuskan itu adalah tembak dia. Iya. Tembak sudah. Mantap itu. Nah itu poin penting. Semoga setelah itu akhirnya kocar kacir karena sudah di Berserker sudah diinisiasi. Jadi beberapa kapal perang itu sudah siap menghancurkan Ohara, ditembak mereka dari jarak jauh gitu sih. Yes. Itu gak pandang bulu, jadi kayak anak buahnya Spandin juga kena. Iya. Seluruh pulau lah intinya. Jadi ya
Jadi sementara itu Olvia dan teman-teman itu membantu mencoba menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dari O'Hara. Itu buku-bukunya itu. Ya, Pengetahuan sedangkan itu. Robin Sedangkan Robin Robin kan nggak, disuruh dia nggak mau, pertama nggak mau pergi, tapi akhirnya ketemu sama Saul itu, akhirnya hmm, disuruh bawa kabur si Robin. ya. Dan Saul ternyata adalah mantan marinir dan pangkatnya cukup tinggi loh itu. Dia bahkan bisa mengangkat kapal perang marinir loh itu. Mantap. Adegan-adegan Iya, itu. Tapi waktu itu dia akhirnya, setara sama Aokiji sih pangkatnya kalau nggak salah. iya, dan itu keren juga sih. Jadi dia itu keluar dari marinir karena merasa apa yang diperintahkan marinir itu nggak sesuai dengan hatinya gitu loh. Kenapa kita harus sampai membunuh manusia rakyat yang nggak bersalah gitu loh. Ya, Nah karena itu, jadi si Olvia itu berhasil kembali lagi ke Ohara ya gara-gara dia juga, dia yang membebaskan Olvia iya iya benar. dan bisa memperingatkan supaya orang-orang di Ohara kabur. Tapi ternyata, oh ternyata, walaupun bisa kabur dengan kapal itu, dibom juga sama Akainu Sakazuki saat itu namanya. Sakazuki ya. Iya. Ini dulu pas pertama ini siapa? Tapi kalau yang udah sampai tahu sampai Marineford, nah ini salah satu villain terkejam. Bahkan Ya, membunuh kapal jadi evakuasi. dari dulu udah ditis juga sih. Iya. Dan di sini yang menarik itu si Saul berusaha melepaskan Robin untuk pergi, tapi diadang sama Kuzan. Iya. Nah, Dan Kuzan ini kayak 50-50 dia ya. iya. Aku suka konsepnya Kuzan sih. Dia itu kayak ya sebagai apa ya? Sebagai marinir ya kita harus tunduk pada atasan gitu loh. Konsepnya kan. Sama kayak Hmm. polisi. Polisi meskipun nggak tahu perintah itu tuh apa dari atasan, tapi ya harus ngikutin, ngerti nggak? Ya. Nah, tapi si Aokiji ada di bagian di hatinya berbelas kasihan kepada Robin. Nah, di situ. Di titik belas kasihan itu dia melepaskan Robin. Walaupun si Saul juga akhirnya kena dibukukan asik. Ya, sayangnya itu. Tapi meskipun Aokiji melepaskan Robin, tapi dia sempat bilang kalau dia akan tetap menguasai Robin. Jadi kalau sewaktu-waktu Robin berbuat hal yang ini ya, hal yang ini apa ya istilahnya? Kosakata aku jadi lemah. Oke, intinya aku sendiri yang akan datang menangkapmu gitu. Ya, itulah. Kalau sampai macam-macam Ya. gitu. Dan sejak itu O'Hara hancur, terus Bounty ke kepalanya Robin, Yes. dan sejak itu dia harus berpindah-pindah itu ya. Jadi ada kayak flashback kecil-kecil dia di mana, di mana, di mana. Ya, dan ini menurutku salah satu momen terbaik dari flashbacknya Robin bukan ketika dia ketemu mamanya, ketika dia dilepaskan apa ditolong Saul, tapi ketika best momen dari flashback itu ketika ada nenek-nenek, ada tamu yang datang nih. Terus Robin kabur, terus, mana uangku? Nenek itu adalah bagian terbaik dari flashback Robin. Nenek brengsek. Iya. Oke, jadi kesimpulan dari flashback itu, oh ini lanjut ke pertemuan yang di atas itu ya, Ya. di atas tembok itu. Mm-mm. Akhirnya Robin cerita, maksudnya sepanjang itu berarti dia cerita dong ke Luffy dan kawan-kawan ya, harusnya flashbacknya. Kayaknya nggak cerita deh. Lama Kayaknya dong. dia bilang, kenapa aku nggak mau kalian ikut menyelamatkan aku gitu. Pokoknya intinya, ujungnya aku juga pasti akan ditangkap lagi. Gitu. Dia kayak udah merasa tidak berdaya atau trauma gitu lah kalau bisa dibilang ya. Uh, Sama Kuzan, sama Mungkin intinya Buster gini. Call. Kalau Robin merasa kalau dia sama orang lain, sama tim Mugiwara misalnya,
Dia takut Mugiwara ini nanti bakal diserang sama pemerintah juga gitu loh, bakal dihancurkan kayak Buster Call itu. Jadi makanya Robin karena merasa sayang sama Mugiwara, ya udah, mending kalian gak usah ikut sama aku lah. Aku ini bawa beban, aku ini beban gitu loh maksudnya. Dan di situ, pokoknya intinya Robin terakhir merasa tuh dirinya beban. dia bilang itu, dia udah ngomong gini, kalau aku cuma jadi beban, ujung-ujungnya aku ya, maksudnya gak bisa hidup, mending aku mati aja sekarang gitu. Intinya gitu lah. Ya, saat itu. Tapi terus, Luffy paham situasinya. Karena itu Luffy memutuskan untuk membakar bendera yang ada di atas itu. Karena meskipun itu karena dipeloncoi sama ini saya, dipeloncoi Spandam. Itu kamu dengar itu nggak? Berarti kalau kamu melawan kita, itu kamu melawan dunia. Lihat itu bendera itu simbol gitu. Ya. Terus Luffy, Sogeking, bakar bendera itu. Phoenix Star atau apa ya, lupa. Wush. Nah itu. Robin, aku ingin mendengarnya dari mulutmu. Katakan, aku ingin hidup. Nangis sih. Terus ada flashback kayak waktu itu Saul itu ada ngomong ke Robin, mungkin kamu sekarang sendiri, tapi kamu pergi aja. Lautan itu luas, kamu akan menemukan teman-teman kayak gitu. Yes. Dan di saat itu, aku ingin hidup. Bawalah aku ke laut. Sementara itu ternyata Nenek Kokoro sudah siap-siap di bawah. Yes. Mau menyeberangi ini. Karena nggak tahu gimana, pokoknya nggak bisa terbuka semua gitu. Ya benar. Jadi jembatannya cuma terbuka separuh. Terus akhirnya si nenek ini memutuskan kita lompat aja. Sebelum itu ada lagi Franky. Oh ya, sampai lupa. Ya jadi Franky mengeluarkan blueprint Pluton yang ternyata selama dia simpan di dalam tubuhnya sendiri. Karena kan dia kan cyborg, mungkin ada lemarinya gitu. Yes, benar. Dan itu keren sih, dia memutuskan untuk membakar. Alasannya bagus. Soalnya kan ini yang aku tangkap ya, nggak tahu benar atau enggak. Antara Poneglyph atau Pluton. Jadi misalnya gini, Poneglyph aktif, Robin toh, yang mengaktifkan Poneglyph. Ya. Penangkalnya adalah Pluton. Kalau yang aku tangkap teorinya gitu. Jadi ini kayak yang bisa mengimbangi gitu loh. Nah, terus setelah Franky tahu tentang Robin itu siapa dan teman-temannya, Luffy dan kawan-kawan, dia yakin kalau meskipun suatu saat Robin mengaktifkan Poneglyph, nggak harus diimbangi lagi. Karena pasti aman bersama orang-orang ini, ngerti nggak? Jadi Pluton itu nggak diperlukan. Nah, kalau yang aku nangkep sih gitu, teorinya. Berdasarkan Franky ya. Jadi dia sepercaya itu sama tim Mugiwara sampai dia rela untuk menghilangkan Pluton itu. Ya. Jadi chapternya ditutup dengan Franky yang didorong ke ini jatuh. Juga Rocketman yang berjalan dibawakan oleh nenek. Terus ayo semuanya kita menuju menara itu. Luffy dan yang lain-lain lompat. Dan semua naik ke kereta. Wush. To be continued. Ten, ten, ten. Ten, 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 ten. Oke, kalau gitu kita masuk ke penghargaan. Ada best moment seperti biasa, MVP lalu skor. Yep. Oke, mungkin kita mulai dari MVP dulu. MVP kalau aku kayaknya ya, aku pilih Monkey D. Luffy. Ini semua berkat kepolosan Luffy menantang pemerintah dunia. Wow. Meskipun dia nggak tahu terlalu banyak ya soal Robin itu apa, tapi dia percaya kata hatinya
Dia rela berbuat apa saja untuk teman-temannya, coy. Bonus, jurus baru, Gertu. Psh. Nah itu, Luffy. Oke, untuk aku mungkin dari sisi itu ya Luffy juga ya. Hmm. Tapi aku coba pilih sisi yang lain. Kayaknya Spandam. Selalu anti mainstream. Di sini Spandam karakter yang paling kamu benci selama ini kan? Jujur aja nggak sebenci itu sih. Ya benci tapi nggak sampai gitu loh, nggak sampai gregetan gitu. Tapi cukup annoying, lebih merasa annoying sih. Ya annoying. Maksudnya paling gemes. Lebih ke annoying nggak gemes sih. Kalau gemes itu kan pengen tak untel. Kalau annoying itu opo sih, ngono loh. Ngerti gak maksud? Ya. Kalau aku ya. Bisa dibandingkan arc sebelumnya sampai sekarang ini, kalau aku sih menurutku Spandam ini yang paling pengen dihajar. Iya. pengen kita ngomong ke Spandam. Mana kok cuk? Gitu toh. Iya kayak gitulah. Iya paham. Oke. Maksudnya dibandingkan kayak raja-raja terakhir yang lainnya, kayak misalnya kita kan tahu dia ini pasti raja terakhir. Kayak Wapol, sisi Wapol gitulah. Ya. Tapi kita tahu dia tuh lemah banget, ngerti gak maksudku? Iya. Bahkan itu loh yang paling itu karena dia tuh lemah banget. Kalau Wapol lah masih oke lah, dia kan punya kekuatan tuh. Iya. Dia udah lemah banget, terus bahkan cedera karena kecerobohannya sendiri gitu loh. Iya. Karakter yang paling ingin ditonjok sampai saat ini. Sampai arc ini sih kalau aku. Oke. Lumayan lah MVP. Ya, biar berwarna ya, nggak cuman Iya. protagonis terus. Oke, kita lanjut best moment. Kalau dari aku, mungkin kalau orang-orang pada umumnya best momentnya pasti ini. Aku ingin hidup. Wah, itu ya. Kalau aku... Ya. Kalau aku itu aku. Oh, oke. Kok mainstream, tumben. Perobekan bendera. Pembakaran bendera. Ya, pembakaran. Tapi aku juga ya hampir mirip, cuman beda momennya. Sebelum flashback. Ketika keenam kru topi jerami berkumpul di pinggir rooftop itu jajar. Teng. Dramatic showcase. Itu sama aja tuh, satu paket. Apa bedanya? Lah itu kan sebelum flashback cuy. Yang nembak bendera, aku ingin hidup kan sesudah flashback. Ya tapi ya hampir sama sih sebenarnya. Oke, kita langsung ke skor akhir untuk part 1 dari Enies Lobby. Oke, skor. Kalau dari aku skornya mungkin susah ya. Kamu dulu. Kok susah ya? Kalau aku ini berapa ya? Susah kan? Pasti kamu ngasih bagus, tapi kok kayaknya nggak sebagus itu ya. Iya. Mungkin 9 lah aku. Oke. Kalau aku mungkin 8,5 sih. Ya rata-rata 8,75. Aku merasa apa ya, kayak kurangnya itu apa ya? Kita nggak bisa bilang kurangnya apa. Bagusnya itu cuman pas adegan itu sih. Aku ingin hidup itu, puncaknya itu ya. Kayak, oh itu paling mantap. Tapi kayak pertarungan perangnya, flashbacknya gitu, kayaknya average gitu loh. Kalau menurutku ya. Kalau untuk aku apa ya? Karena waktu itu kan skor yang cukup tinggi kan waktu itu di Alabasta. 9,5 ya? Ya. Jadi patokanku sekarang masih itu kan. Karena itu set the bar. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan itu, kalau dari segi action oke sih. Bisa kayak menerobos ke dalam gitu kan. Cuma memang yang kurang itu kayak bumbu di Alabasta itu kayak bumbu konspirasinya itu masih kurang. Dibandingkan dengan Alabasta. Itu sih kalau. Oh ini kayak
plot twistnya mungkin ya, atau apa? Iya. Soalnya kalau di sini mungkin ini sih. Ini kayak nggak fokus ke ini kan. Maksudnya kayak flashback-nya si Robin juga kan fokusnya ke Void Century. Tapi kan misinya Luffy itu beda sama yang ada sangkut-pautnya sama flashback-nya Robin, ngerti nggak maksudku? Iya, paham. Kalau di Alabasta kan memang dia misinya itu mau menghentikan perpecahan di Alabasta. Jadi flashback-nya tuh masih nyambung gitu. Waktu itu kan kayak flashback-nya Vivi sama Kosa waktu masih kecil. Jadi relate gitu loh. Ngerti. Kalau ini kan kayaknya Luffy tuh kayak nggak, yaudah aku nggak ngurus mau negara apa Void Century atau mau World Government kayak apa, pokoknya aku pengen Robin balik gitu aja kan. Mungkin ini ya, kalau menurutku yang gimana cara menggambarkannya gitu ya. Yang Mbok maksud mungkin kayak gini, kayak kalau Alabasta itu kayak untuk standalone tuh dia udah pas gitu loh porsinya. Sedangkan untuk Water 7 ini dia kayak emang ngasih teaser untuk keseluruhan dunia One Piece gitu. Jadi nggak cuman cerita Water 7 Enies Lobby, tapi itu ada dikasih porsi-porsi yang menggambarkan keseluruhan dunia gitu loh. Iya mungkin kayak gitu sih. Kayak tentang Poneglyph, tentang Pluton gitu-gitu tau maksud tuh. Itu sih yang. Iya, jadi kita nggak bisa kayak menikmati secara utuh, kayak misalnya nanti kalau ini selesai kelar kayak konklusinya itu kita kayak belum dapat gitu loh, ngerti gak? Nah terus gimana kabarnya buku-buku yang bisa dilempar ke danau itu, terus Voice Center akhirnya gimana, terjadinya gimana? Maksudnya setelah selesai ini slob ini kita kan nggak tahu. Iya. Tidak memecahkan masalah itu, ngerti gak maksudku? Tapi kayak waktu di Alabasan, misalnya mereka udah selesai ngangkat krokodil, ya udah kelar, Cobra kembali jadi raja atau gimana gitu kan, problemnya yang di awal itu selesai gitu. Nah tapi mungkin nanti emang bener kayak kamu bilang sih, karena ini bukan nggak stand alone, ada poin-poin gitu yang dikasih untuk dunia One Piece gitu. Ya. Nah tapi kita belum bisa bilang untuk sekarang kan skornya aku 8,5 kamu 9. Nah nanti di part 2 akan kita eksekusi nanti skornya berapa dan kita lihat apakah cukup puas lebih Alabasta atau tidak. Di situ kita akan buktikan nanti. Ya. Dan seperti biasa, kalau kalian para pendengar punya pendapat atau kalian gak setuju, wah kontra ini. Pendapat kalian seperti apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar, bisa di YouTube atau di fanpage Facebook atau di Instagram @dendenpodcast. Nah, kalian bisa ketik-ketik di sana. Dan jangan lupa untuk support juga, kalian bisa share, favoritkan, subscribe, dan semualah. Yang kalau kalian pengen kayak YouTuber itu like, comment, subscribe, nyalakan notifikasi, gitu-gitulah pokoknya ya. Oke. Yep. Episode berikutnya ini aku bacain dulu ya partnya. Chapter 400 sampai 430. Episodenya 285 sampai 312. Cuma untuk episodenya ini ada notice ya. Itu di tengah-tengahnya ada beberapa episode yang dibuat ini ya, episode spesial, jadi nggak kehitung. Nah, kalian bisa search saja di wiki atau di mana gitu. Oke, jadi sampai ketemu di J-pop berikutnya kalau nggak telat 2 minggu. Minggu depan nanti kita lihatlah konten apa ya. Oke, kalau gitu saya Hendy Jul. Dan saya Hans. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah.